يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك للذنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد داؤوك لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هدنا هيا بغار إلينا الآن يا همة سادة الأقطاب معادن الصدق والسر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد داؤوك لذنبي يستغفرون الله نادي المهاجر صفي الله ذاك ابن عيسى بالسادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Pernyataan masyarakat muslim dan ulama serta organisasi Islam Pergerakan Islam di Jawa Barat mengenai pendaulatan Dr. Habib Rizik Syihab LC sebagai Imam Besar umat Islam Jawa Barat. Sebagai umat Islam Indonesia, saya ulangi, pernyataan masyarakat muslim dan ulama serta organisasi Islam Pergerakan Islam di Jawa Barat mengenai pendaulatan Dr. Habib Rizik Syihab LC sebagai Imam Besar umat Islam Indonesia. Sekarang ikuti apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kami mendaulat Dr. Habib Rizik Syihab LC sebagai Imam Besar umat Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini disampaikan Ciamis, Jawa Barat, 10 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, atau bertepatan dengan 8 Januari 2017, atas nama masyarakat Muslim Jawa Barat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abda rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mahyamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ulama الشرفاء وسعادة الأمراء الفضلاء الكرماء وجميع الحاضرين الأحباء رحمكم الله. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para ulama, para umara, segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini, dalam acara haul yang sekaligus juga yaitu acara multaqa dari para alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Utsmaniyah Cikole, dan juga sekaligus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sama berharap mudah-mudahan turunnya kita tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah di sini. Ulah lagi hati sama kita, para dengan kita, para kita banyak ini ada Haji Maksum begitu kan, Yai Haji Umar Alawi, Yai Haji Hasan Farid, Yai Uji Syaikhah Hidayatullah, dan masanya kiai-kiai lain yang tidak sebutkan satu by satu nama-nama yang beliau, karena memang banyak betul pada malam hari ini kiai ulama ajengan yang hadir. Kita doakan hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum wa matanallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, sebagaimana sama kita maklumi pada malam hari ini juga kita memperingati haul dari orang tua kita yang telah meninggalkan kita semua, selaku daripada pendiri, pembina, pengasuh daripada Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Utsmaniyah, yaitu ajengan Maman Abdurrahman rahimahullahu ta'ala wa'ahu. Maka sebagaimana tadi sudah dibacakan cuplikan potret daripada kehidupan beliau, beliau adalah seorang ulama yang pejuang. Beliau adalah seorang ulama yang istiqamah dengan ilmunya. Beliau adalah seorang ulama yang selalu mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan selalu lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, mudah-mudahan semua keluarganya, anak keturunannya, cucu dan menantunya, begitu juga seluruh jamaah dari serta muridnya yang dia ada di mana saja, lalu diberkahkan Allah Subhanahu wa taala, juang dan diberi kemampuan untuk melanjutkan perjalanan almarhum. Amin. Almarhum ya Rabb. Salah contohum tret merupakan ulama yang warathat anbiya, kehidupan ulama yang pewarithul Nabi, mewarisi ilmunya mewarisi anaknya Nabi, mewarisi dakwah Nabi, sehingga beliau semasa hidupnya selalu istiqamah di jalan yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan apa yang telah beliau lakukan semasa hidupnya, beliau mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya, diterima segala amal ibadahnya, dan semoga anak keturunannya serta para muridnya selalu diberkahi oleh Allah dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ahibail kiram, bicara tentang ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Yang harus diwarisi oleh ulama dari para nabi adalah ilmunya Nabi, akhlaknya Nabi, kewajiban dakwahnya Nabi, termasuk resiko dakwah yang pernah dihadapi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa resiko dakwah yang mereka hadapi dulu? Nah, diantaranya adalah informasi ilahi yang Allah tuangkan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Di mana Allah menyatakan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh yakfuru bikal ladzina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijullah Allah yamkuru ghairu yamkuru wa sabbuhul azim. Akhir dalam adab Allah ini Allah menyatakan kepada yang wa ila tadam kurubika, tatkala mereka berpikir makar kepada engkau wahai Nabi, tatkala mereka berbuat makar kepada engkau wahai Rasul. Siapa mereka? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Untuk apa mereka melakukan makar kepada Nabi? Allah menyatakan liyuthbituka, untuk menahanmu, untuk menangkapmu, untuk mengisolasimu. Au yaqtulu, atau untuk membunuhmu. Au yukhriju, atau untuk mengusirmu. Jadi Allah memberikan informasi kepada Nabi, sekaligus juga ini informasi buat kita semua, betapa orang-orang kafir, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, telah melakukan makar terhadap Nabi. Makar apa yang mereka lakukan? Pertama, makar penahanan. Yang kedua, makar pembunuhan. Yang ketiga, makar pengusiran. Selanjutnya Allah nyatakan wayam kurun, mereka orang-orang kafir berbuat makar kepada engkau wahai Nabi. Wayam kurullah, dan Allah membalas makar mereka. Jadi Allah tidak biarkan orang kafir melakukan makar, Allah balas. Kemudian Allah berikan permataan, wallahu khairul makirin, sesungguhnya Allah setar baik. Jadi pembalas ada makar pun tidak yang akan mampu untuk lolos dari pembalasan Allah. Tidak ada satu makar pun yang ada mampu untuk menandingi dan mengatasi balasan yang datang dari Allah. Ini jaminan dari Allah untuk perjuangan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari ayat ini kita mendapat pelajaran sangat menarik. Nabi dulu berdakwah untuk menyebarkan Islam.
Kemudian beliau menghadapi tantangan luar biasa dari musuh-musuh Islam. Beliau dicaci maki, beliau difitnah, beliau diintimidasi, beliau diteror. Bahkan para sahabatnya disiksa dan dibunuh oleh orang-orang kafir. Sampai beliau diusir dari kota Mekah dan beliau diperangi oleh orang-orang kafir yang begitu bernafsu untuk menghabisinya, saudara. Ini semua dihadapi oleh Nabi sepanjang hidupnya. Nah, yang menarik yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, segala upaya tindakan orang-orang kafir terhadap Nabi yang ingin membungkam dakwah Nabi, mau nahan Nabi, menjarakan Nabi, membunuh Nabi, mengusir Nabi, mengganggu Nabi, semua di dalam Al-Quran disebut oleh Allah dengan istilah makar, saudara. Catat baik-baik, makar itu berasal dari bahasa Arab, dari bahasa Quran, maksa yang makrisimnya, saudara. Kalau orang Indonesia menyebut makar, bahasa Quran tadi makar itu, saudara. Karena kalau ada bahasa Al-Quran, maka tidak boleh kita maka tidak boleh kita tafsirkan kembali sesuai dengan kaidah Al-Quran. Jadi nggak boleh seenaknya, saudara, orang mengartikan makar untuk kepentingan politik pribadinya. Nggak boleh orang memaknai makar seenaknya, saudara. Makar adalah bahasa Al-Quran, maka makar harus diartikan sesuai dengan kaidah Al-Quran. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang apa itu yang disebut makar dalam Al-Quran, saudara? Upaya orang kafir membungkam dakwah Nabi, itu makar. Upaya orang kafir ingin membunuh Nabi, itu makar. Upaya orang kafir untuk mengusir Nabi, itu makar, saudara. Upaya orang kafir mencaci maki Nabi, itu makar. Memfitnah Nabi, itu makar. Menteror Nabi, itu makar. Mendakwah Nabi, itu makar. Ingin menyembunyikan kebenaran, itu makar. Membungkam suara keadilan, itu makar. Intinya makar itu adalah tipu daya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk memadamkan cahaya Islam, saudara. Apapun bentuknya, siapapun yang ingin memadamkan cahaya perjuangan Islam, ingin memadamkan cahaya agama Islam, itu dalam Al-Quran disebut. Saudara, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sebaliknya, upaya Nabi menyebarkan Islam itu bukan makan, saudara. Itu upaya Nabi menegakkan Islam, ini bukan makar, kata. Upaya Nabi sumuskan mengambil senjata akar lawan musuh Islam. Jadi jangan, itu bukan menarik, saudara. Ini ya diputar yang ingin mensamankan yang hak, maka Islam ulama nyuara menegakkan disebut makar. Ingin kiai ingin yang melakukan kebenaran disebut kiai makar. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngawur tidak? Nah, jadi tadi sudah kita katakan al ulama warasatul. Ulama adalah pewaris Nabi. Yang diwarisi oleh ulama bukan hanya ilmu Nabi, bukan hanya sifat akhlak Nabi, bukan hanya kewajiban dakwah Nabi, tapi juga termasuk seluruh resiko dakwah yang dihadapi oleh Nabi, saudara. Jadi bagaimana dulu Nabi menghadapi makar musuh, maka saat ini ulama juga harus siap untuk menghadapi makar musuh, saudara. Kalau dulu Nabi berdakwah, saudara, dicaci maki, difitnah, maka ulama juga harus siap dicaci maki dan difitnah. Kalau dulu berdakwah, diteror, diintimidasi, jangan kaget kalau ulama yang berjuang di zaman sekarang pun akan diteror dan diintimidasi. Kalau dulu Nabi kita mau dibungkam, saudara, mau ditahan, mau ditangkap, bahkan diusir, bahkan diperangi, mau dibunuh, maka ulama zaman sekarang yang berjuang di jalan Nabi harus siap, saudara, untuk diusir, ditangkap, dipenjara, dibunuh sekalipun, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah,
Karena itu saya mau tanya sekarang, jadi kalau ulama menyuarakan yang hak, makar bukan? Ulama berjuang menegakkan yang hak, makar bukan? Ulama berusaha untuk menegakkan syariat Islam, makar bukan? Yang ulama ingin membuka Al-Quran, ulista dan dinuntut, makar hukum. Ulista ama menakar penegakan terhadap ama agama madilan ditemukan, maka ular makar tegakkan bukan. Kok sekarang ikannya sudah ulama Islam ikut serta dalam si 21 ya, saudara diisukan mau berbuat makar, diisukan mau buat subversif, diisukan dengan aneka ragam isu, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau tanya semua, waktu aksi 212 di mana saudara? Kita semua baca Quran, betul? Kita semua berzikir, betul? Kita semua bersolawat, betul? Kita semua sholat Jumat, betul? Saya mau tanya saudara, apakah baca Al-Quran makar? Jawab yang kompak, apa baca Al-Quran makar? Apa berzikir makar? Apa bersolawat makar? Apa sholat Jumat makar? Jadi kalau tuduh makar, makarnya yang mana? Mesti jelas dong, betul? Betul? Kecuali kalau aksi 212 kita kumpul di Monas, saudara, kita bawa AK-47, kita bawa granat, kita bawa basoka, kita beri itu istana, kita bunuh itu presiden, itu baru makar, betul? Betul? Ayo saya mau tanya warga Ciamis yang dengan semangat juangnya berjalan kaki kemarin, bawa granat, bawa basoka, bawa bom, bawa AK-47, ada yang nembakin aparat, ada yang culik polisi, ada yang tembak tentara, ada yang menyakiti presiden. Jadi makar sih. Saya mau tanya, ada gak yang teriak makar? Ada gak yang teriak makar? Saudara, enaknya ulama diteriakin makar, nggak ada yang berbuat makar. Semua umat Islam yang datang ke Monas untuk aksi 212, mereka ingin membela Al-Quran, mereka minta untuk ditegakkan keadilan. Saudara, sederhana, tuntutan mereka sederhana, nyata dan jelas. Tegakkan keadilan, tangkap penista agama, selesai, betul? 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 Ini enggak susah banget, saudara. Kita nuntut tegakkan keadilan, tangkap penista agama, apa dikatakan? Oh, ini ingin merusak NKRI. Ini ingin melawan Pancasila. Ini ingin menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya masyarakat Ciamis waktu ikut aksi 212, apa Anda ingin menghancurkan NKRI? Apa ingin menghancurkan Pancasila? Apa ingin menghancurkan UUD 45? Apa ingin menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika? Anda datang untuk apa? Menegakkan yang hak, betul? Untuk membela Al-Qur'an. Takbir. Susah amat ini pejabat mikirnya, sudah. Orang datang sederhana, mau ngapain datang? Minta ditegakkan hukum terhadap penista agama, selesai, betul? Saya tanya, anak kecil paham nggak? Anak kecil paham, pejabat nggak paham-paham. Mau pahamnya muter-muter. NKRI dalam bahaya. Iya, lu yang bahayain NKRI, betul? Kalau hukum tidak ditegakkan, penista agama dilindungi dan dibiarkan, itu membahayakan NKRI. Itu namanya menginjak-injak Pancasila. Itu juga melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan itu yang bisa merusak Bhinneka Tunggal Ika, betul? Betul? Takbir. Orang Ciamis mau berangkat ke Jakarta untuk membela Al-Quran, makar bukan? Terus ada pihak yang menghalang-halangi. Ada gak? Ada gak? Saya mau nanya, Nabi mau berbuat baik dihalang-halangi oleh orang kafir. Yang menghalang-halangi disebut disebut ma? Betul?
Jadi orang Ciamis mau ke Jakarta ikut aksi belaan, dihalang-halangi. Yang menghalangi berbuat, yang menghalangi berbuat. Udah sewa mobil, dibatalin. Ditanya ke PO-nya kenapa dibatalin, ada aparat datang mau dicabut izin saya. Ada gak? Ada gak? Berarti dia mau menghalang-halangi orang dalam Quran. Makar bukan? Makar bukan? Nah dia yang mau makar nuduh kita makar. Maling, teriak maling. Betul? Betul? Ayo saya tanya semua masyarakat Ciamis saudara, setia tidak terhadap NKRI? Setia tidak terhadap Pancasila? Setia tidak terhadap Undang-Undang Dasar 45? Setia tidak terhadap Bhinneka Tunggal Ika? Betul? Betul? Apakah kita datang ke Jakarta kemarin menghancurkan NKRI? Apa menghancurkan Pancasila? Apa menghancurkan 45? Apa menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika? Jadi kalau ada yang menuduh kita menghancurkan NKRI, melawan Pancasila, melawan UUD 45, bahkan menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika, ngawur tidak? Ngawur tidak? Ngawur tidak? Ini dia nih. Kadang-kadang ada jenderal, saudara, bintang di pundak, otak hansip. Betul? Betul? Baru punya bintang 2 udah sombong. Allah punya bintang banyak di langit. Betul? Ayo, Allah punya bintang di langit banyak gak? Banyak gak? Kehitung gak? Banyak. Baru bintang 2 udah sombong. Kacau balau. Orang kalau menuduh makar mikir-mikir dulu. Betul? Betul? Nah buktinya saya tanya, waktu aksi 212 di penutup, Presiden hadir gak? Presiden kasih sambutan gak? Berarti Presiden ikut makar juga dong. Jadi kalau ada jenderal yang bilang makar tuh, itu berarti sudah memfitnah Presiden. Betul? Betul? Berarti harus dicopot bintangnya oleh Presiden. Betul? Takbir. Presiden ikut makar juga. Ngawur lagi saudara. Betul? Tapi luar biasa, aksi 212 adalah minhatun ilahiyah. Aksi 212 adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, aksi 212 tidak akan pernah bisa digelar saudara. Jangankan sukses, jangankan berkah, jangankan berhasil, digelar aja nggak bakal bisa saudara. Kenapa? Sebelum aksi 212 coba kita perhatikan bagaimana dahsyatnya upaya penggembosan saudara. Penggembosan tersebut dilakukan oleh umara, dilakukan oleh pejabat sipil TNI maupun Polri-nya di berbagai daerah di seluruh Indonesia saudara. Digembosi, ada yang digembosi dengan bujuk rayu saudara, dengan janji-janji berbagai macam bantuan, ada juga dengan teror dan intimidasi saudara. Bahkan perusahaan-perusahaan transportasi diancam akan dicabut izin trayeknya saudara kalau mereka berani mengantar para peserta aksi 212. Enggak sampai di situ, bahkan Kapolda Metro di Jakarta dengan menggunakan helikopter menyebar jutaan selebaran saudara di atas udara Jakarta supaya masuk ke lorong-lorong, masuk ke kampung-kampung agar masyarakat baca supaya tidak ikut aksi 212. Tidak sampai di situ, masyarakat ditakuti jangan hadir 212, itu nanti ada kerusuhan, itu nanti ada penembakan, itu nanti akan ada pembunuhan, itu nanti ada pertumpahan darah. Hati-hati, itu termasuk perbuatan makar, subversif. Nanti kalian ditangkap, nanti kalian dipenjara. Dah, sakti keposi habis-habisan saudara. Betul? 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 Saya tanya, ini fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Fakta saudara. Bukan saya memfitnah. Apa saya memfitnah pemerintah? Apa saya memfitnah pemerintah? Ini fakta kita digembosi. Betul? Betul? Saya tanya, fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Fakta saudara. Jangan kalau saya ngomong begini
Belum apa-apa dibilang apa? Habib Rizik menghina pemerintah. Goblok. Kita ini menyampaikan fakta. Untuk apa? Untuk kita mengambil ibrah, saudara. Betul? Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Mereka yang memiliki hati nurani. Mereka yang memiliki akal pikiran. Ambil pelajaran dari apa yang telah terjadi selama ini, saudara. Sekarang mari kita lihat, saudara. Maaf, saya Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, Kiai Haji Husni Tamrin, kami dari GNPF selaku panitia aksi 212. Maaf, malam sebelum aksi 212 digelar, saudara, nggak ada di antara kami yang yakin umat akan membludak, saudara. Enggak ada yang yakin. Kenapa? Orang digembosi habis-habisan. Udah digembosi, diancam, diteror, ditekan, saudara. Jangankan membludak, saudara, bisa separuh aksi 411 aja udah hebat, saudara. Saya pikir itu sholat Jumat di Monas dapat 2 saf juga udah bagus, sudah. Benar, saudara. Kenapa? Karena tekanannya hebat, ancamannya hebat, terornya hebat, saudara, luar biasa. Kalau intimidasi itu tidak hebat, kalau tekanan itu tidak hebat, nggak nantinya orang Ciamis jalan kaki ke Jakarta, justru karena tidak diizinkan oleh mereka menggunakan kendaraan. Betul? Takbir. Tapi energi Ciamis, saudara, keputusan para ulama, keputusan para santri yang ada di Ciamis untuk berjalan kaki ke Jakarta, itu menjadi energi yang luar biasa, saudara. Luar biasa. Kenapa saya katakan energi luar biasa? Justru karena umat Islam Ciamis berjalan kaki, itu memompa semangat daerah-daerah lain, saudara. Bandung ikut jalan kaki, Bogor ikut jalan kaki, Depok ikut jalan kaki, bahkan dari Sumatera melihat saudara-saudaranya jalan kaki, mereka bertekad mau bagaimanapun caranya harus sampai ke Jakarta. Inilah energi umat Islam Ciamis yang luar biasa sebagai modal dan 212. Saudara, kalau warga Ciamis dari awal nggak dihalang-halangi, mungkin nggak jalan kaki, betul? Sudah sewa mobil, sudah sewa bis, betul? Lalu kenapa warga Ciamis jalan kaki? Karena ada yang mengintimidasi, saudara. Mereka pikir tanpa mobil orang Ciamis nggak sampai, saudara. Mereka pikir tanpa kendaraan orang Ciamis nggak bisa sampai, saudara. Mereka pikir kendaraan harta benda itu segalanya, saudara. Mereka tidak tahu warga Ciamis, saudara, punya semangat iman dan takwa, semangat untuk bela Quran. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Makanya kami dari GNPF memberikan penghargaan dan apresiasi secara khusus kepada umat Islam yang ada di Ciamis ini, saudara. Khususnya saudara Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Syarif Hidayatullah, Kiai Haji Nonok, dan Kiai yang lainnya, serta para santri yang telah menunjukkan kegigihan dengan berjalan kaki. Berjalan kaki bukan mau pamer, berjalan kaki bukan mau popularitas, berjalan kaki bahkan ada niat-niat negatif. Berjalan kaki untuk bela Al-Quran, saudara. Artinya warga Ciamis sudah siap mengorbankan harta benda sampai jiwa raga untuk membela Islam, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Karena saya tanya sih, kami berarti penggembosannya dahsyat tidak? Penggembosannya hebat tidak? Penggembosannya benar tidak? Betul. Tapi apa yang terjadi di hari habis, saudara? Walaupun sudah digembosi habis-habisan, diintimidasi, diteror, dan ancam, enggak takuti. Tapi begitu datang hari Jumat 2 Desember, saudara, Umar nyata lebih dari 7,5 juta umat Islam datang membutiki ibu kota Jakarta, saudara. Berarti saya tanya, musuh-musuh kita menggembosi berarti berhasil atau gagal? Atau keempat, berhasil atau gagal? Jadi berhasil atau gagal? Umat Islam udah gembosi terkuntak, saudara, tetap saja mereka berhasil kumpul di Monas untuk ibadah Allah, bela Islam, tidak betul? Nanti umat Islam kalah atau menang? Kalah atau menang? Kalah atau menang? Lalu sekarang jawab kok semua, saudara, itu ya Islam bisa menang walaupun sudah digembos. Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa
dan luar biasa kuasa. Emang presiden bisa gembosi kekuasaan Allah? Tidak. Jokowi. Ayo emang jawab bisa kekuasaan jenderal mempesin kekuatan Allah? Emang bisa? Bisa. Oh iya. Allah mau dilawan iya. Madal kebosan Allah di Nabi betul kekuatan Allah bergembosi betul. Nah, jadi sudah bela sekali lagi wasi saudara itu aksi adalah Islam dua saudara anugerah Allah bertolong Allah karunia Allah takbir dan nah jadi kira sampai yang jelas tidak dua atau yang saya mau tanya yang berdatang aksi 1-2 yang menghalangi buat makar tanya mana yang berbuat iskar bukan saya mau takut menghalangi Islam makar bang kalau nakuti umat makar bukan lama umat Islam makar bukan fitnah ukar makar bukan makanan kiai mak bukan mau berusaha itu yang ke ulama makar bukan di bawah kita disebut nafsu maka saudara jangan boleh ucap ulama yang dituduh hakar ulama menjihadkan kata yang itu bukan dalam hal itu abdah tapi menyatakan hadisnya saudara masuk kalau jihad kalimat tuh amal jihad yang namanya hak baik-baiknya tanpa mengucapkan kalimat tidak pernah memimpin yang hak betul jadi kalau ulama ucapkan kalimat makar bukan makar atau jihad makar atau jihad makar dimat sekarang mau dituduh makar lu ngaji mana goblok betul makar soal bukan itu kan bahasan seskur kaidah arti Quran sesuai dengan apa maka Al-Qur'an maka yang gambar Al-Qur'an namun itu Nabi sudah itu yang Nabi mar yang marah maka menjarai Allah makar wayam bunuh Nabi berat sampai menyatakan pada Qur'an mereka berullah makar dan wahai Nabi wayam di Allah satu dua akar mereka Allah dah aksi dua kapok pembalasan sudah Koring hampir ngotot jadi hampir hantot puasa enggak sudah akhirnya terus jadi iya tapi pada Kapolri panitia tanya tidak ayo siapa ada siapa anugerah tolong dunia siapa buat bikin siapa dekat lu mau melawan dewer memang ikut siapa rasa sama maha hari Jumat pagi sampai menghadap ujuk presiden hadir dong ibu sama wakil orang sholat Pak Hapan istana Pak gak hadir masuk Jumat bapak presiden bingung di pakainya juga hadir hadir marahi hadir takut dibilang gak sholat enggak hadir tadi di Jumat jam 10 di presiden nggak mau hadir pesan bahkan presiden katakan udahlah masing DK aja yang hadir itu kan kenangan kelompok lagi apa aja itu kan hanya keras semua kelompok nanti kalau datang akhirnya kan suara nggak karu-karuan nanti minta saya aneh-aneh ngomong wan bapak yang dibilang minta aneh oh kok cuman minta yang agakan keadaan ke orang tak agama adil aneh dipenis betul tidak itu enggak entahnya aneh-aneh sampai jam 11 undang hadir jadi begitu sebelum azan pertama tahu-tahu berita satu presiden Muhammad di cewek saya dapat mereka hadir lagi enggak mau hadir kirim mereka jadi hadir Allah saya mau tanya kalau Allah yang jawab malaikatnya ada bisa menolak ada bisa menolak dan turidu walakin Allah fa'alul lima yurid saya punya kemauan Anda punya kemauan tapi kemauan yang berlaku adalah hanya kehendak Allah betul Allah hanya melakukan kehendaknya betul ada yang bisa
bisa menolak kehendak Allah? Ada yang bisa menolak kemauan Allah? Siapa yang maha besar? Siapa maha berkehendak? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Takbir! Sallu ala Nabi. Masya Allah, akhirnya Presiden hadir. Makar! Pus! Lu presiden dibilang makar lu. Nah makanya kalau ada orang mau ngomong makar, hati-hati, betul? Presiden hadir gak? Kapolri hadir gak? Panglima hadir gak? Menko Polkam hadir gak? Makar semua dong. Itu jenderal yang bilang makar goblok. Heran orang goblok bisa jadi jenderal. Masya Allah. Ayo saya mau tanya nih masyarakat di sini, kaum santri di sini, saudara. Itu aksi 212 makar bukan? Makar bukan? Ini bukan jenderal paham semua. Jenderal nggak paham-paham. Sudah kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Oh luar biasa anugerah Allah saudara. Anugerah yang tidak kalah hebatnya saudara. Begitu aksi 21 digelar, 212 digelar saudara, umat Islam sudah tidak bicara golongan, umat Islam sudah tidak bicara ormas, umat Islam sudah tidak bicara kelompok, betul? Tidak ada yang mengatakan kau NU, kau Muhammadiyah, kau Persis, kau PUI, oh kau FPI, kau Banser, kau Laskar, enggak. Yang ada kau Islam, aku Islam, kita datang untuk bela Islam, betul? Betul? Umat Islam bersatu tidak? Bagus tidak? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir! Catat baik-baik saudara, aksi 212 sekaligus merontokkan pendapat orang selama ini yang mengatakan umat Islam tidak bisa bersatu saudara. Selama ini berapa orang sering mengatakan umat Islam terlalu banyak organisasinya, terlalu banyak golongannya, terlalu banyak kelompoknya, terlalu banyak partainya. Nggak mungkin umat Islam bersatu, mustahil umat Islam bersatu. Ada gak yang ngomong begitu? Ya. Ada gak yang ngomong begitu? Ya. Tapi ternyata di Monas 212 umat Islam bersatu tidak? Bersatu tidak? Takbir! Jadi Allah membuktikan dengan aksi 212 saudara. Siapa bilang umat Islam tidak bersatu? Walaupun banyak organisasinya, banyak kelompoknya, banyak golongannya, walaupun berbeda pemikiran dan mazhabnya, walaupun berbeda partainya, berbeda sukunya, berbeda bahasa dan budayanya, berbeda daerahnya, tetap mereka semua bersatu sebagai umat Islam Indonesia yang setia kepada NKRI, betul? Takbir! Ternyata umat Islam bisa bersatu tidak? Bisa bersatu tidak? Bisa bersatu tidak? Begitu saya mau tanya di sini, umat Islam siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Quran? Siap bela Islam? Siap bela agama? Siap bela negara? Siap bela NKRI? Takbir! Subhanallah. Ada lagi yang ketiga, tidak kalah pentingnya saudara. Selama ini banyak orang membuat isu di tengah masyarakat dengan mengatakan ulama udah nggak ada harganya, ulama udah nggak punya martabatnya, ulama udah nggak ada hormati oleh umat, ulama sudah ditinggal oleh umat Islam. Banyakkah yang ngomong begitu? Banyakkah yang ngomong begitu? Ulama dihina-hina, ulama direndah-rendahkan, betul? Betul? Tapi aksi 212 saudara, itu menjadi bukti buat kita semua, diakui oleh seluruh bangsa Indonesia saudara. Siapapun dia, muslimkah, kafirkah, pejabatkah, rakyatkah, ternyata umat Islam Indonesia masih taat komando ulama, masih ikut fatwa ulama, masih mau bergerak bersama ulama, betul? Betul? Siap ikut ulama, siap bela ulama, siap ikut komando ulama. Takbir! Takbir! Karena ulama udah nggak diakui. Ulama udah hina, umat Islam udah nggak nurut lagi. Kamis jalan kaki, yang pimpin siapa? Ulama, betul? Aksi 21 digelar, yang pimpin siapa? Ulama, saudara. Umat Islam bergerak di mana-mana, yang gerakin siapa? Berarti ulama masih dipatuhi tidak oleh umat, masih ditaati tidak oleh umat. Berarti ulama kedudukannya tinggi tidak di sisi umat, betul? Siap ikut ulama? Siap ikut ulama? Takbir! Jadi
Jadi dengan aksi 212 saudara, nggak ada lagi yang bisa bilang ulama udah nggak diikuti, lu ngomong membeduk yang nggak bisa jawab. Betul? Betul? Bahkan Panglima TNI di televisi pada acara ILC dengan tegas mengatakan itu baru aksi 411, belum 212 saudara. Apa beliau katakan? Saya ternyata kagum, takjub dengan peristiwa 411. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dengan telinga saya, ternyata komando ulama masih dipatuhi oleh umat Islam di Indonesia. Takbir. Nah kalau Panglima TNI udah ngomong begitu, makanya tentara jangan musuhin ulama. Tentara mesti bersatu dengan ulama, betul? Betul? Siap bersatu dengan tentara, siap bergabung dengan tentara, siap berjuang bersama tentara. Takbir. Polisi juga mesti begitu. Betul? Jangan polisi nafsu banget menangkap ulama. Kacau tidak? Kacau tidak? Dibayar kan? Saudara, umat Islam Jawa Barat melaporkan Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta karena menista agama. Betul? Enggak diperiksa sama polisi? Enggak diperiksa? Betul? 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 Sukmawati Soekarno Putri menggunakan ijazah palsu waktu pemilihan legislatif dan terbongkar ijazahnya palsu, enggak ditangkap oleh polisi. Padahal memasukkan ijazah 6 tahun, saudara. Saya tanya, adil gak? Adil gak? Giliran saya dilaporin ke Polda Jabar, semangat bener, saya dipanggil terus. Kacau tidak? Kacau tidak? Ya kunaon ya? Ya kunaon kumaha begitu atuh. Polda Jabar semangat banget, saudara manggil saya terus, dia kangen karena mau ketemu. Jangan-jangan penyidiknya mau foto bareng kali. Takbir. Saudara, saya tidak nolak kalau mau panggil saya, periksa saya, boleh. Boleh, silakan. Tapi tolong laporan masyarakat diproses juga dong. Bupati Purwakarta itu sudah menista agama dengan mengatakan, saudara, seruling bambu itu lebih indah daripada Al-Quran. Saya tanya, menghina tidak? Menoda tidak? Menista tidak? Kan udah dilaporkan ke Polda Jabar, periksa dong, tangkap. Betul? Betul? Nah, sekarang saya tanya, Sukmawati Soekarno Putri pakai ijazah palsu, salah gak? Salah gak? Melanggar tidak? Mestinya diperiksa, ditangkap dong, betul? Kok nggak ditangkap? Giliran saya dilaporin Habib Rizik menghina Sampurasun. Langsung semangat, saya dipanggil berkali-kali. Minggu ini aja saya udah 2 kali dipanggil saudara ke Polda Jabar. Katanya Habib Rizik menghina Pancasila. Kacau tidak? Kacau tidak? Takbir. Saudara, saya bukan menghina Pancasila. Saya mengkritik kelompok liberal yang ingin melupakan jasa ulama di dalam penyusunan Pancasila. Mereka bilang Pancasila itu yang susun Bung Karno, Pancasila itu hasil pemikiran Bung Karno. Saya protes, enggak begitu. Baca sejarah yang betul. Bung Karno pada saat sidang BPUPKI di tahun 1945 mengusulkan pada tanggal 1 Juni mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila Bung Karno bagaimana? Saudara, sila pertamanya peri kebangsaan. Peri ketuhanan di mana? Peri ketuhanan ditaruh di sila kelima. Itu usulan Bung Karno, saudara. Sila ketuhanan menjadi sila terakhir. Orang Jakarta bilang sila terakhir sila buntut.
Itu namanya sila buntut. Atau orang Jakarta kalau ngomong ceplos-ceplos, masa ketuhanan dibuat jadi pantat? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah ini kita protes. Usul Bung Karno tersebut dibahas dalam sidang paripurna BPUPKI. Kemudian di sana pimpinan NU, Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari, dan pimpinan Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, dan pimpinan Sarekat Islam, Kiai Haji Agus Salim, menolak kalau ketuhanan jadi sila buntut, saudara. Mereka tolak. Mereka bilang, bagus, Pancasila jadi dasar negara, kami setuju. Tapi redaksinya jangan ikut redaksi Bung Karno. Nggak boleh. Redaksinya yuk kita susun ulang. Disusunlah oleh para ulama. Sila pertamanya ketuhanan. Jadi ketuhanan menjadi sila pertama. Saya tanya, jasa Bung Karno atau ulama? Jawab semua, jasa Bung Karno atau ulama? Jasa Bung Karno atau ulama? Kalau ikut Pancasila Soekarno, saudara, ketuhanan sila buntut. Nah ini anak Soekarno marah-marah. Habib Rizik sudah menghina Bung Karno. Habib Rizik sudah menghina Pancasila dengan mengatakan di sana ada sila buntut. Yang kita hina bukan Pancasila, yang kita kritik kelompok liberal yang menghilangkan jasa para ulama. Betul? 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 Lagi pula Pancasila usulan Bung Karno sudah ditolak, saudara. Enggak menjadi dasar negara, saudara. Bahkan Bung Karno di dalam, yaitu daripada usulannya meminta ada sila demokrasi, itu juga ditolak oleh ulama. Ulama enggak setuju istilah demokrasi. Akhirnya ulama menyusun, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya tanya, usul ulama bagus tidak? Ulama kita cerdas tidak? Pintar tidak? Brilian tidak? Takbir. Bung Karno pengen demokrasi, ulama pengen musyawarah. Bagus mana? Bagus mana? Nah, jadi usul Bung Karno ditolak, tapi istilah Pancasila aja diterima, saudara. Ada sebagian usul Bung Karno yang diterima, sebagian usul yang ditolak. Saya tanya, saudara, kalau ketuhanan jadi sila kelima, sila buntut bukan namanya? Namanya sila apa? Namanya sila apa? Sekarang saya mau tanya semua yang hadir, apa Anda redho sila ketuhanan jadi sila buntut? Ridho tidak? Ridho tidak? Apa Anda ridho sila ketuhanan menjadi sila pantat? Ridho tidak? Ridho tidak? Itulah, saudara, ulama tahu kemauan Anda semua. Umat Islam gak bakal ridho kalau ketuhanan dianaktirikan. Betul? Akhirnya ketuhanan jadi sila pertama. Bagus tidak? Bagus tidak? Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang maha. Ayo semuanya, sila pertama ketuhanan yang maha. Sekali lagi, ketuhanan. Ketuhanan. Bagus tidak? Nah, sekarang saya tanya, siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Takbir. Sekarang masa sih polisi nggak ngerti ceramah begitu pakai manggil? Polisinya genit. Ya bukan, jangan semua laporan polisi manggil orang. Orang kalau ada pelaporan diteliti dulu memenuhi unsur atau tidak. Orang kalau ada laporan lihat dulu, saudara, ini laporan mengganggu keamanan atau tidak. Saudara, jangan semua laporan sampai laporan sampah diterima juga. Itu namanya polisi sampah. Nah, kan polisi bukan petugas kebersihan sampah, betul? Polisi itu petugas keamanan, betul? Kedepankan keamanan, jangan mencoba menyulut kerusuhan, betul? Ayo saya mau tanya semua, saudara, kalau ulama-ulama kita terus diganggu polisi, marah tidak? Marah tidak? Siap turun di jalan? Siap bela ulama? Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Makanya Bapak polisi di sini tolong kirim salam Pak sama Kapolda, supaya Kapolda lebih mengedepankan, saudara, pendekatan kekeluargaan dengan para habaib, para ulama, para ajengan,
dan pimpinan pondok-pondok pesantren. Betul? Makanya saudara, kalau polisi dekat dengan ulama, dekat dengan pesantren, setuju tidak? Dukung tidak? Siap bersatu dengan polisi, siap bela polisi, siap dukung polisi, siap bantu polisi. Takbir. Tapi kalau polisi mengganggu ulama kita, saudara mau bersatu dengan polisi, mau dekat dengan polisi, mau bantu polisi, mau dukung polisi? Kalau begitu saudara, Anda mau yang mana? Mau polisi jadi kawan atau lawan? Nah, kita lebih suka polisi jadi kawan kita, betul? 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 Nah, tinggal polisi yang menentukan apakah mau jadi kawan umat Islam atau lawan umat Islam. Ya. Betul? Umat Islam sih siapa jadi kawan jadi lawan jadi juga. Ayo katanya umat Islam, siap bela ulama, siap bela ajengan, siap bela kiai. Takbir. Apalagi di Jawa Barat, hati-hati Pak. Jawa Barat ini Islamnya kuat, betul. Ya, saya jadi ingat, tolong dikoreksi bapak-bapak kita di Jawa Barat. Itu dulu di tahun 80-an ada ustadz ditangkap polisi Tasik, sudah. Betul? Betul? Begitu ditangkap kiai nggak marah, santri nggak marah, ya mau proses ya silahkan. Betul? Ya begitu besok santri nengokin pak ustadz yang di penjara, ternyata si ustadz ada bekas sundutan rokok, sudah. Ternyata si ustadz dianiaya. Akhirnya santri ngelapor ke kiai nggak terima. Apa yang terjadi, saudara? Kantor polisi di Tasik digarap dan di Ciamis dibakar semua umat Islam. Betul? Ingat peristiwanya. Ini sejarahnya. Hati-hati saudara, sampai 3 bulan polisi nggak berani dan seragam di wilayah Ciamis. Isi Islam. Katanya kalau polisi memusuhi umat Islam bahaya tidak? Bahaya tidak? Padahal orang Jawa Barat, orang Sunda, orang Tunsan, orang Sunda nih baik, betul. Teman jangan mentang-mentang baik dibusabuin. Kurang Sunda baik kalau udah marah ayo betul orang siap. Saya makanya lagi Sunda semua siap bela Islam, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela bama, turun ke jalan polisi tak mengganggu. Baik, jadi kalau para polisi coba ibu para kabar ulama kita bela tidak, siap bela dalam, siap ulama turun ke jalan polisi si sama ketika isi polisi dan kesangkul ulama akan kangkul haba bagus dekat dengan tren menek bagus keadilan hanya siapa isi polisinya dukung saudara siap bela polisi, siap jaga polisi, siap bantu siap bela polisi, siap dengan polisi, siap berkawan isi dan bukan Islam. Antara lagi musuh umat PKI, apalagi kalau PKI mau bernegara, tentara, polisi musuh umat, musuh. Kira kalau PKI musuh, siap loh. Lagi-lagi angkat sekali bang. PKI di sini tolong tentara polisi. Kalau PKI ada bangkit, bak darah nyurah jadi kamunya, soalnya kasih PKI bang. Pak tidur, parpes. Umat yang melawan PKI, betul? Betul Islam. Kalau sampai sudah mati semua bapak yang melawan kami, gimana nggak betul begitu? Sama enak kalau begitu, betul tentara dibantu oleh umat Islam banyak nggak? Polisi bagus nggak bantu? Siap bantu TNI, siap bantu polisi, siap bantu Pangdam, siap bantu Kapolda, siap bantu Dandem, siap bantu Kapolres, bantu Ber, siap Kapol PKI, siap Danang PKI, Danang Bir, sampaikan. Sekarang pertanyaan terakhir saya, saudara, tanggal 6 Oktober kami melapor Toben Ahok Mista Al-Quran tidak diproses. Akhirnya kami turun si bela Islam pertama pada tanggal 14 Oktober. Setelah turun 14 Oktober, baru Ahok diproses. Setelah proses berkali-kali kami datang pada Reskrim Mabes Polri supaya Ahok ini
dijadikan tersangka. Nggak bisa, saudara. Akhirnya sudah digelarlah aksi bela Islam 2 supaya Ahok dijadikan tersangka. Kemudian di ujung sekali, saudara, baru diumumkan sebelum 212 Ahok sebagai tersangka. Jadi hikmah aksi bela Islam 1, Ahok diproses. Hikmah aksi bela Islam 2, Ahok jadi tersangka. Kita minta ditahan, nggak ditahan. Akhirnya digelarlah aksi 212. Nah, begitu 212 digelar, walaupun Ahok tidak ditahan, tapi prosesnya dipercepat oleh Mabes Polri. Segera dilimpahkan ke kejaksaan, tidak sampai seminggu di kejaksaan langsung dilempar ke pengadilan, dan pengadilannya sudah digelar, saudara. Alhamdulillah. Berarti aksi bela Islam 1, 2, dan 3 manfaat tidak? Manfaat tidak? Nah, sekarang kita tunggu yang berikutnya. Umat Islam sudah meletakkan harga mati bahwa penista agama harus ditahan, betul? Selama ini, saudara, tidak ada seorang terdakwah pun terkait pasal 156A yang diadili oleh pengadilan di Republik Indonesia yang dibebaskan. Belum ada sejarahnya, saudara. Mereka semua dipenjara. Kita bisa lihat kasus Ria Eden, kasus Ahmad Musodik, saudara, kasus Gavatar, dan kasus aliran-aliran sesat lainnya, saudara. Semua ditangkap, ditahan, diadili, dan dipenjara. Maka itu, saudara, tentu umat Islam akan sulit paham kalau sampai besok Ahok dibebaskan. Betul? 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 Maka itu saya mau tanya jujur kepada umat Islam semuanya, saya mau tanya, kalau Ahok dibebaskan, saudara, kita mau apa? Ayo jawab semua, kita mau apa? Yakin? Betul? Baik, saya punya tawaran. Kalau Ahok sampai dibebaskan, saudara, Ahok dibebaskan, ulamanya ditangkap, mau apa? Saya mau tanya, mau aksi damai atau revolusi? Mau aksi super damai atau revolusi? Mau aksi hiper damai atau revolusi? Yakin? Berani? Siap bela negara? Siap tegakkan hukum? Takbir! Saya diancam. Habib Rizik kalau ceramah revolusi, Habib Rizik akan ditangkap. Habib Rizik akan dipenjara. Saudara, presiden sendiri slogannya revolusi. Revolusi, men. Nah, presiden boleh, masa Habib nggak boleh? Diskriminasi dong, betul? Betul? Kalau kita katakan revolusi, jangan selalu berpikir pakai senjata bunuh-bunuhan tumpah darah. Belum tentu, saudara. Ada revolusi akhlak untuk merubah perilaku para pejabat yang tadinya tidak bela rakyat agar bela rakyat. Bagus tidak? Bagus tidak? Itu revolusi, saudara. Revolusi akhlak untuk merubah perilaku rakyat yang tadinya tidak hormat pejabat agar menghargai pejabat. Bagus tidak? Bagus tidak? Ada revolusi akhlak untuk merubah perilaku umat yang tadinya tidak dukung syariat menjadi semangat untuk menegakkan syariat. Bagus tidak? Itu namanya apa? Itu namanya apa? Revolusi, saudara. Revolusi sistem, saudara, supaya administrasi negara bagus dan bertanggung jawab. Bukan kayak kemarin, begitu pajak STNK naik, presiden ditanya wartawan nggak tahu. Waduh. Kapolri ditanya nggak paham. Menteri Keuangan ditanya, saudara, itu bukan usul kami. Nah, kalau presiden nggak terlibat, Kapolri nggak terlibat, Menteri Keuangan nggak terlibat, pajak STNK naik, yang naikin Jim Tomang. Kacau tidak? Kacau. Saya tanya, kalau negara diatur sama Jim Tomang, bahaya tidak? Berarti satu negara ini mesti diruqyah, saudara. Ya kan bingung. Masa presiden nggak tahu, Menteri Keuangan nggak tahu, Kapolri nggak tahu, ya jadi sah ya. Jim Tomang dari saudara. Nah, saya tanya, kalau begitu amburadul tidak? Saya tanya, perlu dibenahi tidak? Perlu
dibenahi tidak? Dibenahinya mesti lambat atau cepat? Lambat atau cepat? Pembenahan cepat itu namanya berarti revolusi bagus tidak? Bagus tidak? Takbir. Pokok nakut-nakutin Habib kalau bicara revolusi nanti Habib masuk penjara lagi. Saudara pejabat jangan nakutin kiai. Mestinya kiai nakutin pejabat. Bapak-bapak pejabat, kalau kau taat kepada Allah, bikin aturan yang adil, kau akan masuk surganya Allah. Betul? Tapi kalau bikin aturan melawan hukum Allah, nyusahin rakyat, kau masuk neraka. Itu namanya kiai nakutin pejabat. Betul? Ayo saya mau tanya, saudara, kalau pejabat membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, saudara, pertanyaan saya, kalau menantang hukum Allah tempatnya di mana? Melawan hukum Allah tempatnya di mana? Kalau tidak adil masuknya kemana? Betul? Nah sekarang kiai ditakut-takuti penjara, nah pejabat takut-takutin neraka. Nah sekarang saya mau tanya, saudara, penjara sama neraka sakit mana? Ayo jawab yang kompak, sakit mana? Pedih mana? Seram mana? Menakutkan mana? Takbir. Kalau penjara enak, makan gratis. Sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Bini nggak masak lagi, dimasakin. Loh kok Habib tahu? Kan pengalaman. Ayo saya tanya, makan gratis enak gak? Jawab yang kompak, makan gratis enak gak? Masuk penjara. Jadi kalau saya besok ditahan di penjara, mau ikut rame-rame ke penjara? Mau ikut rame-rame ke penjara? Oh, ntar negara bingung ngasih makan. Masya Allah, saudara, kira-kira jelas tidak? Terus kalau masuk neraka ada makan enak? Ada makan enak? Digoreng loh. Ada gosong loh dalam neraka. Betul? 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 Takbir. Kalau gitu umat Islam saya tanya semuanya nih, sekali lagi nih, siap bersatu? Siap bersatu? Baik, jadi kalau besok ulama ditangkap, Ahok sendiri nggak ditangkap-tangkap, saudara, jadi apa yang enak? Aksi damai atau revolusi? Aksi damai atau revolusi? Siap bela Islam, siap bela negara, siap bela NKRI. Betul? Saya tanya jujur, saudara, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan penting. Kalau pemerintah adil, hukum ditegakkan, negara tidak dijual kepada asing, penista agama dihukum sesuai dengan peraturan, dan pemerintah adil, sayang kepada rakyatnya, bagus tidak? Nah, kalau sudah bagus begitu, apa perlu revolusi? Apa boleh revolusi? Betul? Siap taat kepada pemerintah, siap taat kepada presiden, siap dukung negara. Takbir. Di sini bapak-bapak pejabat jadi saksinya, nggak ada di sini yang mau berontak, Pak. Semua setia kepada negara. Betul? Jadi saya mau tanya, saudara, kalau pemerintahnya tidak adil, penista agama dilindungi, PKI dibiarkan merajalela, udah gitu ditambah lagi negara dijual kepada penjajah asing dan asing. Saya mau tanya, kira-kira revolusi perlu gak? Butuh tidak? Yakin? Betul? Jadi kalau pemerintahnya baik, bagus, adil, apa boleh revolusi? Apa boleh revolusi? Tapi kalau pemerintahnya tidak baik, tidak adil, jelek, merugikan negara, perlu revolusi? Wajib revolusi? Takbir. Alhamdulillah, jadi jawabnya gampang. Kalau rakyat nggak mau revolusi, kutil babi jeplosin ke penjara. Betul? Ini kutil bagong. Saudara pakai dilindungi, saudara, kacau tidak? Ya udah, sekali lagi saya tanya, saudara, nih semuanya nih saya tanya nih. Jadi kalau pemerintah sampai tidak adil, saudara, siap revolusi? Takbir. Udah gitu sekarang, saudara, bukan hanya pajak STNK yang naik, betul? Betul? Cengek naik, cengek. 100.000. Naik nggak? Naik nggak? Susu, beras, telur, telur turun. Susu menonjol. Orang tadinya gemuk, perut gendut, kenapa tiap hari minum susu, makan telur karena murah, betul?
Begitu telur sama susu mahal, nggak minum telur, nggak minum susu lagi, nggak makan telur lagi, perutnya kempes, telurnya. Lu main naik-naik aja sih lu. Tapi saya punya lagu baru nih, mau denger gak? Mau denger gak? Cuma saya mau tanya, lagu barunya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Sunda? Indonesia. Bahasa Indonesia apa Sunda? Bahasa Indonesia apa Sunda? Lu fanatik bener lu. Masya Allah, mau denger lagunya gak? Rame-rame siap kita nyanyi. Betul. Pokoknya kita nyanyi, ntar kita bilang saudara, bensin naik, betul. Pajak naik, betul. Listrik naik, betul. Cengek. Ayo rame-rame semua. Naik pajak hargana mahal kacida. Takbir. Enak lagu Sunda. Bisa gak? Bisa gak? Ntar kedua baru bensin. Naik bensin hargana mahal kacida. Cakep lu. Siap rame-rame? Nah, jadi pertama bensin dulu, kedua baru pajak, ketiga baru listrik, keempat baru cengek. Setuju? Setuju? Ayo rame-rame semua. Naik bensin harganya mahal kacida. Pajak naik pajak harganya mahal kacida. Listrik naik listrik harganya mahal kacida. Cengek harganya mahal kacida. Nah lanjutannya saudara, kencakatuhu. Kok ketawa lu? Tapi betul gak? Betul gak? Ayo rame-rame. Kencakatuhu katingalina loba rakyat bangsa. Setuju? Setuju? Ayo lagi. Kencakatuhu katingalina loba rakyat bangsa. Sekali lagi. Kencakatuhu katingalina loba rakyat bangsa. Lu kok nangis lu? Lagunya sedih banget dah. Ini kalau yang nyanyi orang miskin nangis semua nih. Hafal gak? Hafal gak? Besok kalau ada pejabat dari Jakarta datang, hadiahkan lagu ini. Bisa nyanyi rame-rame? Sekali lagi. Betul? Mulai dari bensin. Naik bensin hargana mahal kacida. Pajak naik pajak hargana mahal kacida. Listrik listrik hargana mahal kacida. Cengek cengek hargana mahal kacida. Kencakatuhu katingalina loba rakyat bangsa. Kencakatuhu katingalina loba rakyat bangsa. Takbir. Jangan dibajak ya. Itu lagu baru belum masuk studio. Tapi di mana-mana boleh dinyanyiin. Bu. Kumaha damang? Ibu,
Kalau anaknya mau tidur jangan dinyanyiin Nina Bobok lagi, nyanyiin iya. Naik cengek hargana. Si bayi nanya, kok cengek bu? Kira-kira jelas tidak? Enak gak lagunya? Bagus gak lagunya? Takbir! Sallu ala nabi. Mudah-mudahan tidak ada revolusi di Indonesia. Amin. Kita doakan semoga Bapak Presiden Jokowi, Bapak-bapak menterinya, Bapak Menko Polhukamnya, begitu juga Kapolri dan Panglima TNI-nya semua dapat taufik dan hidayah untuk memimpin NKRI, menjaga NKRI, dan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Betul? Jadi kalau beliau dapat taufik hidayah menjadi pemimpin yang baik, apa perlu revolusi? Apa perlu revolusi? Kita tidak perlu, saudara. Betul? Betul? Apalagi kalau kutil babi besok di penjara. Betul? Takbir! Tapi saya mau tanya, tapi kalau ulama ditangkap, kutil babi dibebasin, saudara, perlu revolusi tidak? Betul? Yakin? Yang setuju revolusi berdiri semuanya. Takbir! 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 Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Tangan kepala di atas, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar lagi. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Tangan, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sekali lagi, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Lagi, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir, takbir, takbir. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Semoga kita dimenangkan oleh Allah. Kita minta kepada Kiai Haji Maksum Hasan untuk memimpin doa buat kita semua. Setuju? Setuju. Takbir.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan thayyibin, hamdan maqbulin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal nasta'in kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna fi sihhati wal afiyati wal amanati wa husnil khuluqi. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartana wa la hamman illa farajtana wa la dha'ifan illa qawiyatana wa la khalalan illa satartana wa la musafiran illa salamtana wa raddatana wa la mushkilan illa abahtana wa la hasidan illa dafa'atana wa la dainan illa qabatana wa la hajatan illa ajabtana. Allahumma nas'aluka farjan qariba wa nasran aziza wa sabran jamila wa fathan mubina. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ansuril islam al muslimin wa barikil islam al muslimin wa aslihil islam al muslimin warzuqil islam al muslimin wa adhilal syirka wal musyrikin wa adhilal munafikin wa adhilal kafirin wa adhilal hasidin wa adhilal zalimin wa adhilal mubtadiin wa adhilal hasidin a'da'ana a'da'aka a'da'adin wa alif baina qulubil mu'minin ya qawiyyu ya matin ya qawiyyu ya matin ya qawiyyu ya matin ikti syarrul zalimin ikti syarrul hasidin ikti syarrul munafikin ikti syarrul kafirin ikti syarrul mujrimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfanal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal bagh wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. Semoga doa kita digabulkan oleh Allah. Nah, saya mau tanya sekali lagi sebelum saya tutup acara ini semuanya, saya mau tanya, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap dipimpin ulama? Siap dipimpin habaib? Jadi kalau kita mau revolusi wajib ikut komando habaib dan ulama, betul? Setuju? Tidak boleh revolusi sendiri-sendiri, betul? Pulang dari sini harus aman, kondusif sampai di rumah, setuju? Setuju? Nah, amanat saya saudara, tolong dicatat, saya punya wasiat. Apapun yang terjadi terhadap saya, mau saya dipenjara ataupun dibunuh sekalipun, revolusi tetap harus terus berjalan untuk perbaikan negeri. Betul? Takbir. Kalau malam hari ini seorang Habib dibunuh untuk bela agama dan negara, demi Allah besok akan ada ribuan Habib-Habib yang lainnya untuk bangkit melanjutkan perjuangan. Takbir. Kalau hari ini seorang ulama, seorang ajengan dibunuh karena membela agama dan negara, besok ribuan ajengan yang lainnya akan bangkit untuk bela agama dan negara. Takbir. Siap lanjut berjuang? Demi Allah, kami rela dipenjara, kami rela mati. Kalau itu saudara harus mempercepat revolusi perbaikan negeri kita, saudara. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi apapun yang terjadi terhadap kami, umat tetap harus berjuang, betul? Setuju? Siap bersatu? Siap berjuang? Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh imam besar umat Islam. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan usia yang panjang, amin. Diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Diberikan perlindungan oleh Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya tanya, siap awal imam kita?
Siap setia pada imam kita, siap patuh pada imam kita. Takbir, Allahu Akbar.